Selamat datang para pengguna elemen air dan penghobi ikan goldfish. Di channel ini saya akan membagikan tips dan trik, eksperimen, dan review produk dunia air. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, dan kalau bermanfaat silahkan di-share. Oke, lanjut gas. Hey sahabat goldfish, berjumpa lagi bersama saya dalam waktu dan gelombang yang sama, masih di channel khusus pengguna elemen air dan penghobi ikan goldfish. Oke, mantap. Kumaha Daramangs? Ikannya masih sehat, gemoy-gemoy, mudah-mudahan sehat selalu ikannya ya guys ya. Sebagaimana yang sudah saya janjikan, berarti ini sudah satu minggu lebih ya. Terakhir bongkar trickle filter itu ya 1 minggu yang lalu, berarti 1 minggu setengah. Jadi sebagaimana yang sudah saya janjikan, saya akan mengupdate perkembangan dari sistem trickle filter akuarium yang saya miliki. Sekaligus saya akan mengupas kelebihan dan kekurangannya selama saya menggunakannya. Oke, seperti itu sahabat ya. Oke, yang baru mampir, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya biar saya lebih rajin lagi untuk bercuap-cuap. Oke, lanjut kita lihat perkembangan akuarium saya dengan sistem trickle filter. Check it out! 1, 2, 3. Oke, jeng jeng jeng, sip. Oke, ke bawah. Nah, ini dia. Oke sahabat, ini adalah akuarium yang menggunakan sistem trickle filter. Ini trickle filternya dan menggunakan box container. Nah, teman-teman yang baru mampir, apa itu sistem trickle filter dan isiannya bagaimana, kalian bisa dilihat di video sebelumnya ya. Oke, sekedar informasi, ini isiannya dan sistemnya tidak saya rubah lagi ya. Seperti yang terakhir saya update, yaitu yang judulnya membongkar sistem trickle filter ini. Seperti itu isiannya dan tidak ada perubahan lagi. Dan berarti akuarium ini sudah running kurang lebih 1 minggu. Iya, 1 minggu setengah lah ya, lebih 3 hari. Jadi terakhir dibongkar itu 1 minggu yang lalu dan beginilah hasilnya. Oke, kita kasih lihat dekat ya. Ini hasilnya. Jadi bisa dilihat airnya itu sudah mulai agak hijau. Jadi akuarium ini langsung hijau ya. Saya juga heran ya, tidak ada melewati fase berkabut terlebih dahulu. Tidak seperti akuarium yang ini. Dia berkabut dulu kurang lebih 2 mingguan, 1 minggu setengah waktu itu dia berkabut, barulah dia hijau, barulah dia bening seperti ini. Ya, ini masih agak hijau karena pantulan dari lumut ya sebetulnya. Kalau dilihat dari siang hari, ini mantap, ini bening sekali. Oke, kita fokus ke tank yang bawah. Ya, jadi sahabat, akuarium ini seperti ini keadaannya dan saya bersyukur sudah sistemnya berjalan dengan baik ya, tidak ada kendala apapun, hanya mungkin nanti akan saya kupas beberapa kelebihan serta kekurangan selama saya menggunakan sistem trickle filter ini, biar sahabat jadi bahan pertimbangan juga ya. Oke, seperti itu. Baik, kita bahas apa kelebihannya menggunakan sistem trickle filter ini. Kelebihan pertama, dengan media wadah box container, wadahnya silakan sih apa saja kalau saya menggunakan box container ya seperti ini. Memungkinkan memuat banyak media bakteri di dalam box ini ya. Bahkan ini sebetulnya masih setengah dari wadahnya yang saya isi ya. Hanya setengahnya saja, tidak full media bakterinya karena ya memang terlalu overpower. Kalau saya isi full ini juga sudah overdosis sebetulnya ya. Kalian lihat di video sebelumnya ya, paling banyak yang box terakhir. Seperti itu. Jadi dengan box seperti ini memungkinkan memuat banyak media bakteri. Alhasil dengan media bakteri yang banyak berarti proses nitrifikasi pun akan berjalan lebih maksimal ya. Mungkin kalau dihitung dengan box ini yang ukurannya panjang 40 lebar 30, ini sudah sesuai kapasitas akuarium ini ya, kurang lebih 50% lah dari kapasitas akuarium ini. Jadi idealnya kalau kita mempunyai filter akuarium ini khususnya untuk ikan goldfish harus 50% minimal. Minimal apa maksimal ya? Minimal 50% lah
dari isi kapasitas akuarium kita, barulah dia bisa berjalan maksimal gitu. Jadi saran dari suhu sih seperti itu ya, kalau pengen bagus gitu ya hasilnya. Ini juga seperti itu. Nah, oleh karena itu ya hasilnya seperti inilah sahabat ya. Airnya bening, bisa kalian lihatlah perbedaannya kalau akuarium yang baru di water tank gitu ya sama yang memang mature ya, beda beningnya. Ini beningnya bening kehijauan ya, bening mature gitu ya. Ini tinggal memasukkan lampu UV aja, udah celing nanti. Kayak yang di atas seperti ini ya. Ya sudah menggunakan lampu UV yang sudah saya set. Oke, itu kelebihan pertama menurut saya. Oke, yang kedua, mampu memuat media mekanis yang luas. Ini media mekanisnya belum saya ganti-ganti guys ya, karena memang saya tengok di bawahnya ya masih banyak yang bersih gitu. Jadi mampu memuat media mekanis yang luas seperti ini. Alhasil durasi water tank kalian pun akan lebih lama ya. Mungkin tergantung populasi ikannya juga ya. Kalau saya kan ikannya kecil-kecil ya, karena memang diperuntukkan untuk yang kecil-kecil gitu, rencana yang tank bawah itu. Nah seperti itu, jadi media mekanisnya akan lebih banyak sahabat ya dengan wadah seperti ini. Kelebihan selanjutnya menggunakan sistem trickle filter ini yaitu airnya cepat mature atau mempercepat air jadi mature. Memang seperti yang sudah saya cari referensi pun di para pengguna hobi ikan koi yang menggunakan sistem trickle filter seperti ini, salah satu yang mereka rasakan adalah airnya cepat mature gitu ya. Ini pun seperti ini asumsi saya ya, karena dia tidak melewati fase berkabut langsung ke hijau. Asumsi saya yang pertama adalah media bakterinya yang memang sudah banyak bakteri baiknya di sana dari tank lama. Yang kedua sistem trickle-nya ini gitu ya. Nah seperti itu. Bahkan ini setelah saya masukin media bakteri langsung saya masukin ikan banyak. Biasanya kan kalau akuarium baru seperti ini saya kasih ikannya sedikit dulu gitu ya. Ini terakhir dibongkar langsung saya masukin ikannya ke sini gitu semuanya. Dan ya bersyukur nggak ada problem seperti ini, ikannya masih sehat ya. Kalau tank baru kan biasanya kalau belum mature gitu pastilah selalu ada yang problem gitu. Nah ini tidak ada, saya bersyukur ikannya tidak ada yang sakit seperti ini saja. Baik, selanjutnya kelebihan menggunakan sistem ini yaitu kandungan atau larutan oksigen di dalam akuarium ini lebih banyak ya. Karena dengan posisi seperti ini air dari atas jatuh ke box pertama, lanjut dia jatuh ke box kedua dan selanjutnya. Jadi dia terus berbenturan atau terkena percikan-percikan terus sehingga oksigen yang terlarut di dalam akuarium ini lebih banyak sahabat. Nah itu kelebihannya ya. Beda dengan talang filter ya, tidak ada percikan-percikan naik ke atas langsung belok ke kanan dan selanjutnya. Kalau yang ini dia kayak hujan gitu posisinya. Oke, seperti itu. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan membahas kekurangannya. Kekurangan menggunakan sistem trickle filter ini yaitu yang pertama, akuarium saya pompanya di dalam box ini ya guys ya, di dalam box terakhir di sana. Jadi kekurangannya yang saya rasakan yaitu sulit maintainnya apabila pompanya di dalam box gitu ya. Mungkin kalau membuat versi yang baru dengan pompanya di bawah seperti yang akan saya garap di belakang, jadi pompanya di bawah, jadi itu akan lebih mudah ya, seperti itu. Jadi model yang ini pompanya di dalam, jadi kalau pompanya macet ya mau tidak mau berarti boxnya harus diangkat dulu semua ya. Termasuk kalian kalau mau menambahkan bakteri ya, media bakteri ya, harus diangkat semua gitu. Itu yang jadi kesulitannya maintainnya. Beda dengan talang filter, kalian mau masukin bakteri baru, media bakteri yang baru ya tinggal masukin aja kan di atas ya. Kalau ini harus diangkat dulu semua. Nah seperti itu. Kekurangan kedua yaitu media mekanis yang ada di dalam ini kalian
Jadi harus lebih luas, harus lebih banyak, beda dengan talang filter yang ukurannya seperti yang di atas. Jadi mekanisnya itu tidak terlalu banyak. Kalau ini kan luas ya, jadi harus memuat mekanis sebesar ini gitu. Jadi kan nanti jadi boros ya, termasuk kapas putihnya. Jadi akan cepat habis kalian punya kapas putih gitu. Tapi bisa diakali dengan cara diganti kapas putihnya menggunakan kain. Nah, ini rencana mau saya ganti juga nih, pakai kain seperti ini sahabat ya. Nanti contohnya seperti ini, dimasukin aja di sini nanti ya. Nah, dirapihkan. Jadi tinggal di atasnya kasih biopom atau penyaring kotoran ya kasar yang lain atau jepmet. Pakai biopom di atasnya, udah ini udah pengganti kapas putih, jadi lebih awet gitu ya. Bisa menggunakan kain seperti ini. Rencana akan saya ganti seperti itu agar tidak boros sama kapas putihnya, sebab kalau kapas putih ya wajib dibuang kalau sudah dipakai. Kalau saya ya, so kalau dicuci lagi tidak memungkinkan, kotorannya terlalu nyelap-nyelap ya, jadi sulit dibersihkannya. Kecuali biopom atau jepmetnya saja yang masih bisa dicuci. Nah, itu kekurangannya. Jadi media mekanis yang ada di dalam box seperti ini kalian harus punya banyak atau diganti dengan kain seperti tadi. Bisalah diakalin ya. Saya juga rencana akan diganti seperti itu. Ya, kekurangan selanjutnya menggunakan sistem ini, kalian akan sering becek-becek ya, karena kalau kalian mau ganti media bakteri atau pompanya mau diganti, harus diangkat dan riskan becek-becek ke lantai. Tapi bisa diakali dengan menyiapkan box, wadah air ya, wadah box, biar air yang ketika diangkatnya itu tidak becek-becek ke lantai. Nah, itu masih bisa diakali biar tetap tidak terlalu becek. Oke sahabat, mungkin itu adalah kelebihan dan kekurangan yang bisa saya sampaikan ya. Kelebihannya seperti tadi dan kekurangannya ya seperti itulah, apalagi ya. Ya cukup itu aja kekurangannya dan masih bisa diakali oleh kalian. Entah itu kapas putihnya yang terlalu boros bisa diakali dengan kain. Kalau ngangkat filternya biar tidak terbecek-becek bisa diakali menggunakan box gitu Mbak. Jadi masih bisa di handle lah ya. Oke, seperti itu sahabat. Informasi konten kali ini akuarium dan menggunakan sistem trickle filter, dan hasilnya seperti yang sudah saya harapkan. 90% hasilnya seperti yang sudah saya harapkan, tinggal ya sedikit lagi lah ini. Kalau pengen lebih full power mungkin ya, lampu akuariumnya ini terlalu pendek ya, cuma 80 cm, harusnya 100 cm. Mungkin itu yang akan nanti akan saya upgrade, itu pun akan saya upgrade yang Candila Pro Review-nya aja, biar jadi putih, biar jadi merah juga. Waduh, jadi memang temanya ini tema Indonesia, tema Agustusan. Oke sahabat, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menginspirasi dan bermanfaat buat kita semua. Oke, salam gemoy, salam bening, salam satu air. Thank you, berjumpa kembali di lain waktu. Thank you, dadah semua.